Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Prabowo dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, angkatan tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Viralitas Konten Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena saya sering kali melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu kasus pelanggaran hukum yang kasus tersebut harus diviralkan terlebih dahulu di media sosial, baru para penegak hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, atas dasar hal tersebut, saya mengambil judul ini sebagai bahan penelitian saya. Latar belakang. Media sosial telah menjadi aplikasi umum bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwa 202 juta orang telah menggunakan internet dan 170 juta orang atau masyarakat Indonesia telah menggunakan internet, telah menggunakan media sosial di gadgetnya masing-masing. Dengan adanya media sosial, semua kejadian termasuk peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi akan dengan mudah terdeteksi oleh banyak orang. Dan seseorang akan dengan mudah membaca, memberi, dan mengomentari suatu informasi atau konten. Dalam media sosial terdapat fitur-fitur yang memungkinkan penggunanya membuat konten, membagikan konten, dan memberikan komentar terhadap konten orang lain, sehingga terjadilah yang namanya konten viral, di mana konten-konten yang diberi reaksi oleh banyak orang dapat disebutkan sebagai konten yang viral. Konten-konten viral tersebut ternyata memiliki impact atau memberikan kontribusi terhadap berjalannya penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang terbaru, ada kasus selebgram Rahel V-nya yang diduga melakukan kecurangan saat menjalani karantina. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dijadikan dua rumusan masalah, yakni pertama, bagaimana hubungan antara viralitas konten media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh viralitas konten media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara viralitas konten media sosial dengan penegakan hukum di Indonesia. Lalu yang kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari viralitas konten media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini saya harapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika untuk dijadikan sebuah rujukan atau sebuah referensi untuk diteliti lebih dalam lagi. Lalu yang kedua, saya harap dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Lalu yang ketiga, saya harap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia agar dijadikan sebuah refleksi untuk dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, kajian pustaka. Di sini saya menggunakan dua penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan. Yang pertama, penelitian dari Kurniawan Akbar pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Media Massa Terhadap Proses Pengadilan Pidana dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Mina. Lalu yang kedua, ada artikel ilmiah dari Budiono pada tahun 2013 yang berjudul Pemanfaatan Media Massa oleh Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Terus selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif, di mana penelitian yang dijalankan untuk mendapatkan data-data mengenai fenomena-fenomena tertentu, dan data-data tersebut akan digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut dengan fenomena yang lain. Lalu metode pengumpulan data, saya menggunakan metode studi dokumentasi, atau saya mengumpulkan data-data seperti artikel online, artikel jurnal, dan buku-buku sebagai bahan referensi. Lalu yang kedua ada analisis data. Saya menggunakan teorinya Mas Habermas, di mana pertama saya akan mereduksi data atau merangkum data-data yang telah saya ambil. Yang kedua, saya akan menyajikan data-data yang telah dirangkum secara sistematis. Lalu yang ketiga, saya akan membuat kesimpulan dari data-data yang telah saya sajikan tadi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini saya membagi
Hasil pembahasan menjadi 2 subbab. Yang pertama, korelasi antara viralitas konten media sosial dengan penegakan hukum di Indonesia. Media sosial memiliki ciri khas, yakni para penggunanya dimungkinkan untuk membuat konten, membagikan konten, dan memberikan komentar terhadap konten-konten orang lain. Nah, fitur-fitur tersebutlah yang membuat terjadi yang namanya viralitas konten, di mana konten-konten yang diberi reaksi atau dibagikan oleh banyak pengguna lain, maka dapat disebut sebagai konten viral. Dalam penelitian Abrither Milkman disebutkan bahwa konten-konten yang mengandung emosi, khususnya emosi negatif, itu lebih banyak memotivasi orang untuk bereaksi terhadap konten, sehingga konten tersebut menjadi viral. Emosi tadi mengundang reaksi, dan reaksi tersebut ternyata berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena reaksi-reaksi dari para pengguna tersebut mengakibatkan adanya tekanan publik untuk para penegak hukum agar menjalankan tugasnya, karena dinilai konten-konten yang mengandung emosi negatif tadi menyeleweng atau melawan dari norma masyarakat. Seperti contohnya, di sini saya mencontohkan kasus Rahel V-nya. Kasus tersebut diramaikan oleh salah satu akun Twitter dengan membuat sebuah kronologi dan bukti-bukti digital, sehingga membuat reaksi amarah dari publik dan virallah kasus tersebut. Kemudian, karena terdapat tekanan dari publik atau ramainya orang-orang yang berkomentar mengenai hal tersebut, kepolisian pun akhirnya turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Hal ini maka membuktikan bahwa konten-konten viral di media sosial itu memiliki korelasi dengan penegakan hukum di Indonesia. Lalu setelah kita ketahui korelasi antara viralitas konten media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia, kita perlu tahu apa sajakah dampak yang dihasilkan dari kedua fenomena tersebut. Dari analisis saya, ditemukan dampak positif dan negatif dari konten viral ini terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, dampak positif dari viralitas konten ini adalah hal ini dapat menciptakan kontrol sosial karena terdapat sebuah tekanan dari masing-masing pengguna lain untuk taat dengan aturan atau hukum yang berlaku. Jika tidak taat dan ketahuan, maka kejadiannya akan terjadi seperti kasus RLV-nya, yaitu diramaikan oleh publik. Lalu yang kedua, hal tersebut juga akan menciptakan budaya malu ketika salah, karena apabila ketahuan salah oleh masyarakat akan diramaikan kasusnya seperti Rahel V-nya. Lalu yang ketiga, hal ini juga dapat mendorong terjadinya transparansi sehingga mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan seperti kasusnya Rahel V-nya yang ternyata dalam karantina tersebut ia dibantu oleh polisi dan TNI. Nah, karena ada media sosial, publik akan dapat dengan mudah mengetahui kejanggalan ini, dan semuanya akan dengan mudah disebarluaskan di media sosial. Dan hal tersebut tentu akan menciptakan kepatuhan hukum. Namun ada pula dampak negatif dari viralitas konten media sosial ini terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, munculnya penegakan hukum atas dasar konten viral ini menandakan bahwa lemahnya atau kurangnya para aparat dalam menjalankan tugasnya. Karena apabila para penegak hukum ini menjalankan tugasnya dengan baik, publik seharusnya tidak perlu ikut campur dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Lalu yang kedua, fenomena ini juga menandakan buruknya sistem monitoring di lembaga hukum Indonesia karena masih banyaknya penyelewengan yang baru terungkap saat kasus tersebut viral di media sosial. Lalu dampak selanjutnya adalah timbulnya budaya cancel culture. Kebebasan pengguna membuat konten ini juga dapat mengakibatkan budaya main hakim sendiri atau cancel culture. Apabila seorang dinilai salah, padahal belum tentu orang tersebut salah dalam hukum. Lalu yang keempat, viralitas konten ini dinilai rentan
disetir oleh invisible hand untuk keperluan-keperluan tertentu, karena pandangan publik merupakan hal yang dapat dengan mudah dikendalikan dengan berbagai macam tujuan. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Setelah paparan yang saya sebutkan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa fenomena viralitas konten media sosial dapat dikatakan memiliki korelasi dan memiliki dampak positif seperti menciptakan kontrol sosial, menciptakan budaya malu, dan juga hal tersebut memiliki dampak negatif, yakni seperti timbulnya budaya cancel culture terhadap penegakan hukum di Indonesia. Lalu saran yang bisa saya berikan terhadap penelitian ini adalah, pertama, diperlukan tambahan data-data primer atau data langsung, karena dalam penelitian saya ini hanya menggunakan data-data sekunder. Lalu yang kedua, perlu ditambah pula sumber-sumber penelitian, karena dalam penelitian ini saya menggunakan sumber-sumber penelitian terdahulu yang membahas tentang media massa. Memang berkaitan, tetapi hal-hal lebih baik jika dicari lebih berkaitan lagi. Lalu yang ketiga adalah diperlukan penambahan kasus-kasus yang lebih faktual untuk memperkuat argumen dari penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.